Jadi banyak keajaiban-keajaiban itu yang memang terjadi saat Ibu Ida Dayak melakukan healing atau pengobatan. Cuman ini ada menegangkan, tetap bertahan di puncak sih, tetap bakalan viral, tetap bakalan terkenal. Seorang pemuda yang dengan nekat dan berani ini mengatakan bahwa dia ingin membongkar praktik perdukunan yang kalau kita bilang itu menggunakan agama dan hal-hal yang tidak sepantasnya dipergunakan. Karena pesulap merah ini menimbulkan sebuah perbedaan pendapat di masyarakat, maka dia ini harus menjalani sebuah hal yang dia ini diminta untuk tidak bersuara. Dia ini sedang di persimpangan jalan berpikir kalau dulu saya nggak seterkenal ini mungkin saya bisa menolong dengan lebih maksimal lagi. Viralnya akan hilang, tapi Ibu Ida Dayak akan tetap ada, menyembuhkan banyak orang dan tetap berguna bagi orang-orang yang memang membutuhkan. Pasca Lebaran, Ibu Ida Dayak muncul kembali. Pengobatan yang sudah lama dinantikan publik dipastikan hadir lagi. Fenomena pengobatan Ida Dayak yang viral rupa-rupanya masih akan terus dicari. Denny Darko dan Rara Isti Wulandari yang akrab dengan dunia spiritual juga percaya nama Ibu Ida Dayak tetap akan populer. Apalagi hingga saat ini tidak ada tanda-tanda yang bakal bisa menggantikan ketenarannya. Lalu, akankah kemunculan pesulap merah yang ikut menyinggung Ida Dayak akan meredupkan popularitas? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Selepas Hari Raya Idul Fitri, kemudian masyarakat mulai beraktivitas lagi, nama Ida Dayak ikut disebut-sebut. Kabarnya, pasca Lebaran, wanita dengan ciri khas berbusana adat Dayak itu akan membuka praktek lagi secara massal. Ia juga bakal berkeliling menjumpai orang-orang yang membutuhkan pertolongannya. Nah, ini mungkin masih suasana Lebaran ya, tetapi kan sudah ada jadwal kan. Nah, ini The Magician nih, yang mungkin antara 1 mingguan lagi lah kayak gitu. 1 mingguan lagi. Iya, ini kan tetap bertahan di puncak ya, bertahan di puncak. Jadi tetap menjadi harapan banyak orang. Jadi banyak keajaiban-keajaiban itu yang memang terjadi saat Ibu Ida Dayak melakukan healing atau pengobatan. Nah, ini ada yang namanya portal. Portal itu kayak semacam pintu untuk bisa menyeberang ke dimensi lain kayak gitu. Popularitas Ida Dayak memang menjadi fenomena yang tak terduga. Publik kaget oleh cara pengobatannya yang bukan hanya unik, tapi sekaligus bisa dilihat kesembuhannya. Dalam penglihatan batin Barara, tidak ada yang aneh sesungguhnya jika Ida Dayak muncul kemudian viral. Termasuk pola pengobatannya yang berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Kalau aku amati di setiap bulan Maret itu ada fenomena viral. Nah, jadi untuk Ibu Ida Dayak ini kok suka jalan-jalan. Jadi kan juga sempat ada yang viral itu ponari ya kan.
juga ada Ibu Ningsih Tinampi. Nah itu hanya bermodalkan berita saja viral, orang berbondong-bondong untuk datang ya kan. Nah tapi kalau Ibu Ida Dayak ini kok dia pindah-pindah. Nah kembali lagi tipikal para leluhur. Jadi seseorang itu kalau aku non muslim, biasanya kalau yang muslim itu ada istilah mendapatkan karomah atau mendapatkan berkah dari Allah Tuhan Yang Maha Kuasa. Sosok leluhur itu portalnya bisa menjangkau, dia ingin memberikan keajaiban buat sesama dan Tuhan itu mengizinkan. Nah otomatis seseorang yang dipakai tubuhnya itu kesetrum dengan kebiasaan leluhur. Kalau dulu kan Indonesia ini masih percaya dengan animisme, dinamisme, dan juga kehidupannya adalah nomaden ya, berpindah-pindah. Nah itu otomatis Ibu Ida Dayak terbawa. Tetapi bagusnya sosok Ibu Ida Dayak ini dia itu mau tetap mengingat agamanya. Jadi meyakinkan para pasien-pasien kalau mau dipegang dia itu tetap harus ingat kebesaran Allah Sang Maha Pencipta. Nama Ida Dayak agaknya memang belum akan hilang dalam waktu panjang. Ia tetap akan viral sampai muncul fenomena lain yang menggesernya. Kartu tarot yang dibaca Mbak Rara juga memberi sinyal bahwa ketenaran Ida Dayak akan terus terjaga. Jadi ada 2 kartu. Nah, aku mau tarik 1 kartu dulu lagi. Nah, memang ini ya Queen of Swords. Jadi kita bersyukur dulu karena asumsinya atau keyakinan kita adalah Allah Tuhan Yang Maha Kuasa itu maha baik. Ibu Ida Dayak ini orangnya humble ya. Jadi mau menolong sesama. Jadi memang punya energi maskulin dan feminim. Jadi ini simbolnya adalah Queen of Swords, ratu perempuan yang bisa menjangkau awan-awan atau alam lain ya. Ini ada 3 kartu tadi, harapan gimana sih kalau nomaden. Nah ini sebenarnya kalau mau ngikutin leluhur nomaden itu memang bisa menjangkau banyak orang kayak gitu kan. Nah cuman ini ada menegangkan, ada tension. Nah di sini tetap bertahan di puncak sih, tetap bakalan viral, tetap bakalan terkenal. Kembali muncul setelah Lebaran nama Ida Dayak sepertinya masih akan tetap fenomenal. Tapi mungkinkah kemunculan pesulap merah yang membawa kontroversi akan meredupkan nama Ida Dayak? Benarkah karena menyenggol Ida Dayak, pesulap merah justru mendapat hukuman adat? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Pengobatan Ida Dayak yang fenomenal memang bukan semata karena kemampuannya yang linui. Ada sosok leluhur yang memandunya, termasuk dalam menggunakan minyak bintang yang memang terkenal penuh dengan keajaiban. Kalau di sini lebih ke spiritual holistik ya. Jadi divine mother. Jadi sosoknya itu perempuan. Nah, tetapi di sini ada ini ya, courage, keberanian. Jadi kayak leluhur-leluhur yang laki-laki. Jadi ada 2 sosok leluhur kayak gitu. Minyak burung bubut sendiri nih itu ada keajaiban sih. Jadi kalau ada yang tersumbat, bahkan sampai ada yang juga ya ini memang spesialisnya patah tulang ya. Bahkan kalau ada yang maaf kena santet atau
dipelet, bahkan ada yang kena tembakan energi. Nah itu biasanya ada serpian tuh yang gede-gede, tapi kalau kayak hanya capek-capek itu ada batu-batu yang ini. Nah ini sambil doa ya, jadi memang kebiasaannya leluhur dulu tuh memang memanfaatkan alam semesta. Jadi kalau di Kalimantan itu memang ada minyak burung bubut dan juga ada minyak bintang. Minyak bintang itu yang dipakai oleh Ibu Ide Dayak. Nah kalau minyak bubut ini yang memang biasa untuk menyembuhkan patah tulang. Jadi konon katanya itu ada di burung bubutnya itu harus dipatah-patahin dulu loh tulangnya supaya bisa jadi minyak begini. Ketenaran Ida Dayak tidak hanya pola pengobatan yang unik atau oleh sebab khasiat minyak bintang. Nama Ida Dayak menjadi semakin viral karena kontroversi yang dibuat pesulap merah. Publik seperti membenturkan pengobatan Ida Dayak dengan kebiasaan pesulap merah membongkar trik dukun. Tapi kabarnya Marcel Radival alias pesulap merah sudah mendapatkan hukuman adat dari masyarakat Dayak sehingga dilarang ikut mencampuri urusan Ida Dayak. Kemarin dikatakan pesulap merah itu kena sanksi adat seperti itu. Padahal sanksi adat yang dimaksud di sini itu bukan sanksi menghukum atau mengapakan, tapi lebih kepada bahwa karena pesulap merah ini menimbulkan sebuah perbedaan pendapat di masyarakat, maka dia ini harus menjalani sebuah hal yang kita belum tahu itu ritualnya apa, tapi nanti pada akhirnya yang harus dilakukan oleh pesulap merah adalah saat terjadi hal-hal yang berkaitan dengan budaya Dayak dan sebagainya, dia ini diminta untuk tidak bersuara. Jadi dia udah nggak boleh lagi ngomong seperti itu karena takutnya salah. Dan sanksinya nggak terus, ya sanksinya adalah mungkin disuruh tidak bersuara kalau ternyata berhubungan dengan sesuatu yang orang-orang ya asli Dayak ini yang biarkan lebih bisa menjelaskan gitu. Tapi seperti apa hukuman atau sanksi adat yang harus dijalani pesulap merah? Benarkah harus mengganti dengan seekor kerbau? Buat yang pesulap merah kan katanya pro dan kontra. Tetapi pesulap merah kan sudah minta maaf katanya ya, membuat heboh itu, dan katanya sudah ada dewan adat ya. Nah biasanya kalau dewan adat itu kalau di Kalimantan itu katanya harus mengganti kerbau ya. Nah mudah-mudahan lancar ya, kalaupun seseorang itu pro dan kontra itu biasa ya. Tapi benarkah popularitas Ida Dayak sesungguhnya juga ikut didongkrak oleh kontroversi pesulap merah? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Meski disebut-sebut sudah mendapatkan sanksi adat dari masyarakat Dayak, pesulap merah sesungguhnya ikut berperan menjaga popularitas Ida Dayak. Dalam pandangan Denny Darko, nama Ida Dayak semakin fenomenal setelah dipertentangkan dengan pesulap merah. Ini menjadi viral itu karena pertentangannya. Sebenarnya kalau nggak ada pesulap merah, ya ini viral aja. Kemudian menjadi viral seperti ini karena pertentangan seorang pemuda yang dengan nekat dan berani ini mengatakan bahwa dia ingin membongkar praktik perdukunan yang kalau kita bilang itu menggunakan ya, agama dan hal-hal yang tidak sepantasnya dipergunakan seperti itu. Dan akhirnya dengan hal itu setiap kali muncul nanti ada seorang dukun atau paranormal, pasti akan dibenturkan dengan sosok ini tadi. Viralnya akan hilang, tapi Ibu Ida Dayak akan tetap ada, menyembuhkan banyak orang dan tetap berguna bagi orang-orang yang memang membutuhkan. Sebagai ahli membaca tanda-tanda semesta, Denny Darko melihat yang dilakukan Ida Dayak sesungguhnya bukan melulu supranatural.
ada teknik menyembuhkan patah tulang, selain pola-pola hipnotis yang diterapkan. Dari sanalah, pasien yang mengalami problematika tulang diterapi tanpa merasakan sakit. Kalau saya sih melihatnya apa yang dilakukan oleh Ibu Ida Dayak ini bukan supranatural kalau dari kacamata saya. Nah, kalau ternyata mau dikaitkan hal tersebut mungkin lebih dekat dengan hipnotisme. Jadi apa yang dilakukannya ini memberikan sebuah efek hipnotisme, orang ini menjadi trance atau menjadi seperti terhipnotis. Dan ini memberikan sebuah efek seperti bius. Jadi orang itu fokusnya itu terus kemudian menjadi ke alam bawah sadar dan membuat dirinya ini mungkin menjadi lebih rileks, dan apapun yang dilakukan di pengobatan ini jika ternyata mungkin terasa sakit itu jadi nggak fokus ke sana. Jadi seperti anestesinya seperti itu. Musik dan apa yang dilakukan. Makanya Bu Ida Dayak ini kan menggunakan pakaian khas kan, yang mana sebenarnya kalau boleh saya katakan ya nggak ada kaitannya ya, kalau saya boleh lihat dan analisa saya ya, dia nggak pakai baju itu nggak terus kemudian kesaktiannya hilang, tidak, tapi dengan dia mengenakan baju itu, menari, terus disebutkan namanya adalah Ida Dayak, nah itu memberikan banyak sekali, kalau saya kira ini keyakinan kepada orang, sehingga orang ini terafirmasi. Dan ya mereka itu bahkan sejak pertama kali ketemu, dia ini sebenarnya sudah merasa tersugesti untuk menjadi lebih sembuh. Lantas seperti apa perasaan Ibu Ida Dayak saat ini? Tapi mengapa setelah viral, ia justru merasa tidak bisa mengobati secara maksimal? Saya melihat bahwa beliau ini orang yang berniat baik. Dia tidak memanfaatkan untuk mencari kekayaan atau uang. Tetapi dengan apa yang terjadi, dia ini sepertinya malah merasa malah banyak orang yang kecewa. Karena sejak dia menjadi viral, orang-orang ini berharap dengan lebih besar daripada yang sebelumnya. Jadi kalau saya kira di sini dia ini sedang di persimpangan jalan, berpikir kalau dulu saya nggak seterkenal ini mungkin saya bisa menolong dengan lebih maksimal lagi. Itu yang dirasakan. Sebenarnya ini adalah sebuah sugestif yang muncul. Dan ini dipengaruhi dengan pengalaman beliau yang memang dulu beliau ini memang seorang penyembuh ya, memang berhubungan dengan obat dan pengobatan alternatif. Bahkan keluarganya pun katanya seperti itu. Ida Dayak masih akan tetap menjadi fenomena. Pasca Lebaran, ia juga dipastikan muncul kembali mengobati masyarakat secara massal. Di luar kontroversi penyembuhannya yang penuh misteri, masih banyak kalangan yang menantikan kehadirannya. Dan itu yang akan menjaga popularitasnya sebagai seorang fenomena. Inilah ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.